Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan tentang uzlah dan turunnya malaikat Jibril membawa wahyu. Ketika usia Nabi mendekati 40 tahun, beliau melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira dengan berbekal roti gandum dan air. Nabi juga memberi makan orang-orang miskin. Jika perbekalannya habis, beliau pulang ke rumahnya untuk mengambil perbekalan lalu kembali lagi. Gua Hira terletak di Jabal Nur atau Gunung Nur. Beliau tinggal di sana setiap bulan Ramadan selama 3 tahun. Selama di Gua Hira, Nabi menghabiskan waktunya untuk beribadah serta merenungkan berbagai kejadian alam dan kemahakuasaan Sang Pencipta yang selalu menyertainya. Selain itu, pengasingan diri ini juga dilatar belakangi ketidaknyamanan Nabi dalam melihat kemusyrikan dan kesesatan yang menjadi keyakinan kaumnya. Namun, Nabi masih belum menemukan cara yang tepat untuk menyikapi perbuatan mereka itu. Pilihan untuk mengasingkan diri ini sebenarnya tidak luput dari skenario Allah. Tujuannya agar Nabi terlepas dari segala bentuk kesibukan duniawi. Uzlah ini menjadi titik balik perubahan dengan harapan Nabi benar-benar siap memikul amanah yang agung, mengemban tugas yang besar untuk mengubah wajah dunia dan sejarah umat manusia. Di tahun ketiga masa pengasingan diri, usia Nabi genap 40 tahun. Tanda-tanda kenabian dan kerasulan itu mulai tampak. Di antaranya adalah bebatuan di Mekah mengucapkan salam kepada Nabi. Di tahun ketiga itulah Allah melimpahkan rahmatnya ke seluruh penduduk bumi. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan mengangkatnya sebagai Nabi. Allah menurunkan malaikat Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quran, dan peristiwa ini dikenal dengan nama Nuzul Quran. Malaikat Jibril turun pada hari Senin malam, tanggal 17 Ramadan, membawa wahyu pertama berupa Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril mendatangi Nabi dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril memegang dan mendekap Nabi hingga beliau merasa sesak lalu melepaskannya. Malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril kembali memegang dan mendekap Nabi untuk kedua kalinya hingga beliau merasa sesak kemudian melepaskannya. Malaikat Jibril kembali berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril kembali memegang dan mendekap Nabi untuk ketiga kalinya hingga beliau merasa sesak lalu melepaskannya. Kemudian malaikat Jibril membaca, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah, dan Tuhanmu lah yang paling mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dan membawa atau mengingat wahyu tersebut. Kondisi beliau gemetar dan penuh ketakutan. Beliau pergi menemui istrinya dan bersabda, "Selimuti aku, selimuti aku." Lalu Khadijah menyelimuti Nabi hingga rasa ketakutannya reda. Nabi bertanya, "Apa yang telah terjadi padaku?" Kemudian beliau mulai menceritakan peristiwa yang beliau alami di Gua Hira kepada Khadijah. Di akhir ceritanya, Nabi bersabda, "Aku benar-benar khawatir akan keselamatan diriku." Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. "Sungguh Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, suka memikul beban orang lain, memuliakan tamu yang datang, dan selalu membela kebenaran." Setelah itu Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui Warokoh bin Naufal. Warokoh adalah sepupu Khadijah. Dia merupakan penganut agama Nasrani yang taat di zaman jahiliyah. Warokoh mampu menulis kitab dalam bahasa Ibrani, bahkan menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan bagus. Warokoh adalah orang yang sudah tua dan juga buta. Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai sepupuku,
dengarkanlah cerita saudaramu ini." Warokoh pun bertanya kepada Nabi, "Apa yang telah engkau lihat?" Maka Nabi mulai menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril dan peristiwa yang beliau alami di Gua Hira. Setelah mendengar cerita Nabi, Warokoh berkomentar, "Ini adalah namus yang dulu pernah Allah datangkan kepada Musa. Andai saja saat itu aku masih muda, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Mendengar jawaban Warokoh, dengan cepat Nabi bertanya, "Apakah kaumku akan mengusirku?" Warokoh menjawab, "Iya benar, tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa ini, kecuali akan dimusuhi. Andai saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu, aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh." Setelah itu, wahyu terputus, dan Warokoh juga meninggal dunia beberapa waktu setelahnya. Namus adalah nama lain dari malaikat Jibril, sebab dulu Allah juga mendatangkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad adalah orang yang ummi atau buta huruf. Bahkan sebagian besar masyarakat Arab juga buta huruf. Mereka tidak bisa membaca maupun menulis. Namun dari segi hafalan, ingatan mereka sangat kuat. Dan hafalan mereka ini sangat berperan besar dalam menjaga keautentikan atau keaslian ayat-ayat Al-Quran. Memang ada masyarakat Arab yang bisa membaca dan menulis, akan tetapi hanya sebagian kecil saja. Setelah turun wahyu pertama, wahyu terputus selama beberapa waktu, yaitu dari turunnya wahyu pertama di tanggal 17 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Sebab di tanggal 1 bulan berikutnya, yaitu di bulan Syawal, malaikat Jibril kembali datang membawa wahyu kedua. Terputusnya wahyu selama beberapa waktu ini bertujuan untuk menghilangkan rasa takut yang dialami oleh Nabi dan membuat beliau kembali semangat untuk menerima wahyu berikutnya. Pada tanggal 1 Syawal, Nabi keluar dari Gua Hira untuk mengakhiri masa pengasingan diri yang telah beliau lakukan selama di bulan Ramadan. Saat sedang berjalan, terdengar ada suara yang memanggil Nabi. Lalu beliau melihat ke arah sekitar, namun tidak ada siapa-siapa. Kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke langit. Ternyata di sana ada malaikat Jibril yang sedang duduk di atas kursi yang berada di antara langit dan bumi. Nabi terkejut dengan dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Bahkan beliau nyaris terjatuh ke tanah. Beliau bergegas pulang menemui Khadijah. Selimuti aku, siram aku dengan air dingin." Lalu Khadijah menyelimuti Nabi dan menyiram beliau dengan air dingin. Pada saat itulah turun wahyu kedua. Allah berfirman, "Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah." Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Setelah Allah menurunkan 7 ayat ini, wahyu mulai turun secara berturut-turut. Wahyu pertama adalah pengangkatan sebagai nabi, sedangkan wahyu kedua adalah pengangkatan sebagai rasul. Sebab di wahyu kedua ini, Allah mulai memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendakwakan agama Islam dan memberi peringatan tentang azab Allah bagi orang-orang yang menolak atau bahkan melawan dakwah beliau. Di ayat pertama berbunyi, "Hai orang yang berselimut." Maksudnya Allah memanggil Nabi Muhammad yang saat itu sedang berselimut agar melaksanakan ayat perintah di ayat kedua hingga ayat ke-7. Di ayat kedua berbunyi, "Bangunlah lalu berilah peringatan." Mengandung makna agar Nabi memperingatkan manusia tentang siksaan Allah jika mereka tidak mau meninggalkan kezaliman, kesesatan, dan penyembahan kepada selain Allah. Di ayat ketiga berbunyi, "Dan Tuhanmu agungkanlah." Mengandung makna agungkanlah Allah semata, jangan engkau sertakan makhluk dalam mengagungkannya. Di ayat keempat berbunyi, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Mengandung makna membersihkan pakaian dan badan, sebab dalam menyembah Allah tidak layak dalam keadaan najis.
Jika kesucian jasmani atau fisik saja diperintahkan oleh Allah, tentu kesucian rohani lebih diutamakan, seperti menghilangkan diri dari kesyirikan, perbuatan kotor, dan akhlak yang buruk. Di ayat kelima berbunyi, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Mengandung makna jauhilah segala hal yang menyebabkan datangnya murka dan siksaan Allah, yaitu dengan cara taat dan meninggalkan perbuatan maksiat. Di ayat ke-6 berbunyi, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Mengandung makna jangan pernah mengerjakan kebaikan karena berharap balasan dari manusia atau menginginkan balasan lebih di dunia. Di ayat ke-7 berbunyi, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Mengandung makna tentang gangguan yang akan dialami oleh Nabi Muhammad dari kaumnya, yaitu kaum Quraisy, karena kaum Quraisy memiliki keyakinan yang berbeda, dan perbedaannya pun sangat besar, karena beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan memperingatkan mereka tentang siksaan Allah. Ketujuh ayat permulaan surat Al-Mudaththir ini mengandung seruan yang agung. Ayat-ayat tersebut mengajak Nabi Muhammad bangun dari tidurnya dan keluar dari kehangatan selimutnya, agar bersiap untuk berjuang dan menanggung berbagai macam kesulitan. Seakan-akan Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad bahwa orang yang hidup untuk dirinya sendiri mungkin bisa bersantai-santai. Akan tetapi Nabi Muhammad, beliau sedang memikul beban yang amat besar. Bagaimana mungkin beliau bisa tidur, bersantai, hidup tenang, dan menikmati perhiasan duniawi? Waktu untuk beristirahat telah habis. Sekarang Allah mengutus Nabi untuk bangkit menyambut perintah besar yang selama ini beliau tunggu. Allah mengutus Nabi untuk menyambut beban berat yang telah disiapkan untuknya. Nabi Muhammad bangkit dan berdiri. Terhitung sejak hari itu hingga 23 tahun lamanya, kehidupan beliau penuh dengan perjuangan. Tidak ada kata istirahat, sebab beliau tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya, melainkan beliau berjuang untuk keselamatan dan kemaslahatan seluruh umatnya. Cara Allah menurunkan wahyu sangat beragam. Berikut ini adalah 7 macam cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Cara pertama adalah ru'yah shodiqoh, yaitu mimpi yang benar. Mimpi ini seperti kenyataan yang telah terjadi pada saat turunnya wahyu pertama, berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Cara kedua, wahyu datang dengan cara malaikat Jibril menanamkan di benak dan di dalam hati Nabi Muhammad, akan tetapi beliau tidak melihat wujud malaikat Jibril. Cara ketiga, malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud seorang laki-laki, lalu berbicara kepada Nabi Muhammad sampai beliau hafal semua perkataannya. Cara turunnya wahyu dengan model seperti ini kadang-kadang disaksikan oleh para sahabat. Cara keempat, wahyu datang menyerupai bunyi lonceng. Wahyu semacam ini adalah wahyu dengan cara yang paling berat. Malaikat Jibril datang menyertai wahyu itu hingga kening Nabi Muhammad bermandi keringat, meski pada hawa yang sangat dingin. Bahkan jika saat itu beliau sedang berkendara, maka hewan tunggangannya akan berlutut. Cara kelima, malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya, lalu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Cara keenam, Allah langsung berfirman tanpa perantaraan malaikat. Cara seperti ini terjadi pada saat Nabi menjalani peristiwa Isra. Cara ketujuh, Allah sendiri yang langsung mewahyukannya kepada Nabi Muhammad, yaitu pada saat beliau sedang berada di atas langit pada saat peristiwa Mi'raj. Demikianlah turunnya wahyu pertama dan wahyu kedua, serta pengangkatan gelar kenabian dan kerasulan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, awal perjalanan dakwah agama Islam. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad secara keseluruhan berkisar selama 23 tahun. Dalam jangka waktu tersebut dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Mekah selama 13 tahun dan fase Madinah selama 10 tahun. Dakwah di fase Mekah diawali dengan cara sembunyi-sembunyi, tepatnya setelah turunnya permulaan surat Al-Mudaththir.
Saat itu, kaum Nabi Muhammad, yaitu kaum Quraisy, adalah penganut paganisme atau penyembah berhala. Mereka tidak mempunyai dasar yang kuat dalam beragama. Mereka hanya mengikuti tradisi nenek moyangnya. Mereka tidak mempunyai etika yang baik, tidak punya solusi dalam menyelesaikan masalah selain dengan pedang. Meski kaum Quraisy sudah terjerumus ke dalam kesesatan, ternyata mereka tetap menjadi pimpinan agama di wilayah Jazirah Arab. Hal inilah yang membuat awal perjalanan dakwah agama Islam dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu agar kaum Quraisy tidak kaget dengan adanya ajaran baru yang tiba-tiba mengganggu keyakinan mereka. Dalam menjalankan misi dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad mengajak orang terdekatnya yang ada di lingkungan keluarga dan teman. Beliau menyerukan agama Islam kepada orang-orang yang dikenal dan juga mengenal beliau dengan baik, yang diperkirakan bisa menyambut positif ajakan dakwahnya. Dalam catatan sejarah, mereka dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka adalah istri Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid, lalu anak angkat beliau, Zaid bin Harisah, dan Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi yang masuk Islam di usianya yang masih anak-anak. Sejak kecil Ali memang tinggal di rumah Nabi. Ali hidup di bawah asuhan serta didikan langsung Nabi Muhammad. Dan satu lagi sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, dia langsung berdakwah. Banyak dari para pemimpin kaum yang datang kepada Abu Bakar. Mereka menyukai Abu Bakar karena pengetahuannya yang luas, keahliannya dalam berdagang, dan pergaulannya yang baik. Berkat dakwah Abu Bakar, masuk Islamlah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Mereka ini merupakan kelompok pertama yang ikut merintis dakwah agama Islam. Lalu secara perlahan, pemeluk Islam semakin bertambah. Dan mereka-mereka inilah yang disebut sebagai As-Sabiqunal Awalun. Sebenarnya wahyu pertama yang turun tidak hanya Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Namun saat itu Allah juga menurunkan perintah menunaikan ibadah sholat, sehingga Nabi Muhammad sudah melakukan sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Dan para sejarawan telah menyepakati hal ini. Namun mengenai jumlah waktunya mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa saat itu sholat hanya diwajibkan dalam 2 waktu, yaitu ketika sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang mengajarkan tata cara berwudu. Jika waktu sholat telah tiba, para sahabat pergi ke tempat-tempat yang terpencil. Mereka sholat dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Pernah suatu ketika Abu Thalib memergoki Nabi sholat bersama Ali. Lalu Abu Thalib mulai menanyakan tentang apa yang telah mereka berdua lakukan. Nabi pun menjelaskan kepada pamannya tentang sholat dan agama Islam. Setelah mengetahui dan memahaminya dengan jelas tentang apa yang mereka berdua lakukan, Abu Thalib membiarkan keduanya untuk terus melaksanakannya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini hanya sebatas dari mulut ke mulut, dari orang satu ke orang lainnya. Dan secara perlahan, komunitas kaum muslimin mulai terbentuk, dan mereka dinilai siap untuk mengemban tugas mendakwahkan agama Islam. Sehingga turunlah ayat, Allah berfirman, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Turunnya ayat ini memerintahkan kepada Nabi untuk mulai berdakwah secara terang-terangan, agar beliau berdiri berseberangan, membedakan antara yang hak dan yang batil, antara kebaikan dan keburukan. Permulaan surat Asy-Syu'ara yang berkaitan dengan ayat ini mengkisahkan tentang perjalanan dakwah Nabi Musa, yaitu pada fase awal kenabian hingga hijrahnya Nabi Musa bersama Bani Israel. Juga tentang selamatnya kaum Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun dan para pengikutnya. Wahyu yang turun mengenai kisah Nabi Musa ini sengaja dihadirkan oleh Allah
bersama perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Tujuannya agar Nabi Muhammad dan para sahabat atau kaum muslimin mendapat gambaran tentang seberapa besar resiko yang akan mereka hadapi ketika mendakwahkan agama Islam, seperti halnya dimusuhi, didustakan atau ditolak, bahkan dianiaya oleh kaumnya sendiri. Surat Asy-Syu'ara ini juga mengisahkan tentang malapetaka yang akan diterima oleh mereka-mereka yang membangkang dan mendustakan para nabi utusan Allah. Tujuannya agar para pendusta itu paham tentang akibat dan siksaan Allah yang akan mereka terima jika terus berpegang teguh dalam kesesatan. Hikmah lainnya adalah agar kaum muslimin mengetahui bahwa akhirnya kebaikan akan menjadi milik mereka, bukan milik para pendusta atau para pembangkang. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai dari kerabat terdekat. Saat itu, Nabi Muhammad mengumpulkan keluarganya dari Bani Hashim. Jumlah mereka sekitar 45 orang. Ketika mereka semua sudah berkumpul dan Nabi akan mulai berbicara, tiba-tiba paman beliau, yaitu Abu Lahab, angkat bicara terlebih dahulu. "Hai Muhammad, perlu engkau ketahui, tidak ada satupun bangsa Arab yang berani mengernyitkan dahinya terhadap kaummu ini. Akulah orang yang paling berhak untuk membimbingmu, dan akan lebih baik jika keyakinanmu itu engkau pakai sendiri, sehingga engkau tidak akan dimusuhi oleh suku Quraisy dan seluruh bangsa Arab. Bahkan aku belum pernah melihat ada seseorang yang mendatangkan keluarga ayahnya seperti yang engkau lakukan ini." Mendengar ucapan Abu Lahab, Nabi Muhammad hanya terdiam. Beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun pada pertemuan ini. Mengernyitkan dahi atau mengerutkan kening adalah tanda tidak setuju. Maksudnya tidak ada satupun bangsa Arab yang menolak ajaran agama yang berkembang di suku Quraisy, karena suku Quraisy adalah panutan sekaligus pimpinan agama bagi penduduk Jazirah Arab. Pada kesempatan yang lain, Nabi Muhammad kembali mengundang keluarganya untuk kedua kalinya. Pada pertemuan ini, beliau mengawali pembicaraan dengan bersabda, "Segala puji bagi Allah, aku senantiasa memujinya, memohon pertolongannya, aku beriman kepadanya, berserah diri kepadanya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Sungguh seorang pemimpin tidak akan membohongi keluarganya sendiri. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian dan kepada seluruh umat manusia. Demi Allah, kalian semua pasti akan mati, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala hal yang kalian perbuat. Sedangkan pilihannya hanya surga abadi atau neraka abadi." Mendengar hal itu, Abu Thalib berkata, "Hai Muhammad, mereka semua dari keluarga ayahmu ini tidak bisa mempercayaimu, dan aku adalah salah satu dari mereka. Namun, akulah orang pertama yang akan selalu mendukungmu. Maka teruskanlah apa saja yang engkau inginkan, dan apa saja yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Hanya saja aku belum siap untuk meninggalkan agama nenek moyangku." Lalu Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini adalah kabar yang sangat buruk. Hentikan dia sebelum orang lain melakukannya." Mendengar jawaban sinis itu, Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, kami akan terus melindungi Muhammad." Pertemuan ini adalah awal permusuhan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam. Sedangkan Abu Thalib adalah paman Nabi yang selalu setia membela dan mendukung beliau untuk berdakwah, meskipun dia sendiri tidak mau masuk Islam. Setelah Nabi yakin bahwa Abu Thalib akan selalu melindungi dan memberi jaminan keamanan, maka beliau naik mendaki Bukit Sofa. Ketika sampai di sebuah batu yang berada di puncak, Nabi menyeru kepada kaum Quraisy, "Ya Sobahah, ya Sobahah." Kata ini biasa digunakan untuk menarik perhatian orang-orang agar berkumpul di waktu pagi, dan bisa juga digunakan sebagai peringatan perang. Orang-orang pun segera mendatangi beliau. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Abu Lahab juga datang memenuhi panggilan ini.
Setelah mereka berkumpul, Nabi bersabda, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan bahwa ada pasukan berkuda di lembah kaki bukit sana yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Lalu mereka menjawab, "Tentu kami akan percaya, karena kami tidak pernah sekalipun mendapatimu berbohong. Kami tidak pernah mendengar ucapanmu, kecuali pasti benar." Kemudian Nabi mengingatkan mereka akan azab Allah jika mereka masih terus-menerus menyembah berhala. Ada yang beliau sampaikan secara umum dan ada yang beliau sampaikan secara khusus. Nabi bersabda, "Wahai kaum Quraisy, demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung. Maka selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Wahai Bani Qusay, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Wahai pamanku Abbas bin Abdul Muthalib, wahai bibiku Sofiyah binti Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Wahai putriku Fatimah binti Muhammad utusan Allah, engkau boleh meminta hartaku sesuka hatimu, tapi selamatkanlah dirimu dari azab Allah." Setelah Nabi selesai menyampaikan peringatan kepada mereka, orang-orang pun berpencar membubarkan diri. Tidak ada sedikit pun respon dari mereka. Hanya Abu Lahab lah yang menanggapi dakwah Nabi dengan cara yang buruk. Dia berkata, "Celakalah engkau selama-lamanya. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua?" Setelah itu turunlah ayat. Allah berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa." Al-Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Seruan tegas ini adalah langkah awal dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Beliau telah menyampaikan dan menyerukan kepada orang-orang terdekatnya untuk menyembah Allah semata, juga membenarkan kenabian dan kerasulan beliau, serta mengajak mereka untuk tetap menjalin hubungan kekerabatan dengan baik. Semenjak Nabi Muhammad mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Sofa ini, agama Islam terus menjadi bahan perbincangan hingga ke seluruh penjuru kota Mekah. Maka turunlah ayat. Allah berfirman, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan di tengah-tengah kelompok kaum Quraisy. Beliau bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah. Sekarang Nabi juga mulai menampakkan ibadahnya di depan mereka. Beliau pernah melakukan sholat di sekitar Ka'bah pada waktu siang dan malam hari, dan ini disaksikan langsung oleh para pemimpin kaum Quraisy. Dakwah agama Islam secara perlahan mulai tersebar. Satu demi satu orang mulai masuk Islam. Akan tetapi keislaman mereka ini ditentang oleh keluarganya yang masih kafir. Sehingga hal inilah yang membuat kaum Quraisy merasa bahwa dakwah agama Islam adalah sesuatu yang buruk dalam pandangan mereka. Ketika musim haji tiba, kaum Quraisy bermusyawarah untuk membuat satu julukan buruk terhadap Nabi Muhammad yang nantinya akan mereka sebarluaskan kepada para jamaah haji yang datang dari luar kota Mekah. Dengan begitu, dakwah Nabi Muhammad tidak akan mempunyai pengaruh sama sekali. Para pemimpin kaum Quraisy berkumpul di rumah Walid bin Mughirah. Kemudian Walid berkata kepada mereka, "Buatlah satu kesepakatan tentang julukan untuk Muhammad. Jangan sampai kalian berbeda pendapat sehingga nanti terlihat berbohong." Lalu salah satu dari mereka mengusulkan agar Nabi dijuluki sebagai seorang dukun. Namun Walid menolak, sebab Walid sering bertemu dengan para dukun, dan Nabi tidak mempunyai atau mengucapkan mantra layaknya seorang dukun. Lalu keluarlah usulan yang kedua, agar Nabi dijuluki sebagai orang gila, dan Walid kembali menolaknya. Karena Nabi berbeda dengan orang gila, Nabi tidak menangis terseduh-seduh, tidak pula linglung atau bicara sendiri seperti orang gila pada umumnya. Kemudian keluarlah pendapat ketiga, agar Nabi dijuluki sebagai orang ahli syair,
Ternyata Walid masih menolaknya. Sebab Walid sangat paham dengan syair, mulai dari tata bahasanya, iramanya, dan pantunnya. Dan jelas bahwa Nabi bukanlah penyair, sebab Al-Quran yang biasanya disampaikan oleh beliau juga berbeda dengan syair. Maka keluarlah usulan yang terakhir, agar Nabi dijuluki sebagai ahli sihir. Namun usulan terakhir ini ditolak oleh Walid, karena Walid telah banyak sekali bertemu dengan para penyihir, dan Nabi sangat berseberangan dengan mereka. Nabi tidak pernah qomat kamit, seperti yang biasanya diucapkan oleh para penyihir. Maka salah satu dari mereka bertanya kepada Walid, "Lalu julukan apa yang pantas untuk Muhammad?" Kemudian Walid mencoba mempertimbangkan julukan apa yang paling pantas bagi Nabi. Apakah beliau seorang dukun, atau orang gila, atau penyair, atau penyihir, atau bahkan ada julukan lain yang lebih pantas bagi Nabi Muhammad? Hingga akhirnya Walid memutuskan untuk menjuluki beliau sebagai seorang penyihir. Karena di antara keempat usulan itu, yang paling ada kemiripan adalah julukan penyihir. Sebab orang yang masuk Islam akan berpisah dengan keluarganya yang masih kafir. Sehingga Walid menyimpulkan bahwa sihir Nabi Muhammad bisa memisahkan hubungan seorang anak dengan ayahnya, hubungan saudara satu dengan saudara lainnya. Bahkan sihir Nabi bisa memisahkan seorang istri dengan suaminya. Julukan penyihir inilah yang akhirnya mereka sepakati. Dan apa yang telah dilakukan oleh Walid ini telah dikisahkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung memikirkan. Sesudah itu dia bermuka masam dan cemberut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia." Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 18-25. Setelah kaum Quraisy sepakat, mereka mulai menjalankan misinya untuk menjuluki Nabi Muhammad sebagai seorang penyihir. Mereka duduk di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh jamaah haji yang datang dari luar Mekah. Setiap orang yang lewat mereka peringatkan agar menghindar dari Nabi. Mereka juga menceritakan tentang sihir Nabi Muhammad. Sementara itu, beliau terus berkeliling menemui jamaah haji di pasar-pasar dan di rumah-rumah untuk mengingatkan mereka bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Akan tetapi Abu Lahab selalu membuntuti Nabi sambil berkata, "Jangan dengarkan dia, dia adalah orang yang keluar dari agamanya, dan dia adalah seorang pembohong." Hal itu terus-menerus terjadi sampai jamaah haji pulang ke daerahnya masing-masing. Mereka pulang dengan membawa berita tentang Nabi Muhammad, hingga akhirnya nama beliau semakin tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Kemudian kaum Quraisy membuat strategi baru untuk menghentikan dakwah agama Islam. Kali ini mereka berusaha merendahkan dan menjatuhkan mental Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Apabila Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat atau kaum muslimin dari kalangan orang lemah dan miskin, kaum Quraisy mengejeknya. Nah, inilah teman-teman duduk Muhammad. Tentang hal ini Allah berfirman, "Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, yaitu orang yang kaya, dengan sebagian yang lain, yaitu orang yang miskin, agar mereka, orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah?" Allah berfirman, "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?" Al-Quran Surat Al-An'am ayat 53. Hinaan dan caci makian kaum Quraisy makin hari makin menjadi-jadi. Mereka sangat gencar merendahkan dan menertawakan kaum muslimin, sehingga hal itu mempengaruhi jiwa Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengokohkan hati Nabi dan memerintahkan agar beliau melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan kesedihannya. Dalam hal ini Allah berfirman, "Dan sungguh kami mengetahui
bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud atau sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 97-99. Allah juga mengabarkan bahwa Dia akan selalu memelihara Nabi dari kejahatan para penghinanya. Allah berfirman, sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 95-96. Selain itu, Allah juga mengabarkan tentang azab yang akan diterima oleh kaum Quraisy jika mereka terus menghina dan mencaci maki Nabi Muhammad. Allah berfirman, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau telah diperolok-olok sehingga turunlah azab kepada orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 10. Tidak hanya menghina dan mencaci maki, kaum Quraisy juga melontarkan tuduhan kepada Nabi bahwa Al-Quran itu dikarang sendiri oleh beliau dan dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Tuduhan mereka ini telah dikisahkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 4. Tidak berhenti di situ, kaum Quraisy juga menuduh bahwa Al-Quran itu turun kepada seorang pembohong berat yang bergelimang dosa. Untuk tuduhan ini, sebenarnya Nabi bisa menyangkalnya dengan mudah, karena mereka semua mengetahui dan mengakui bahwa dalam diri Nabi tidak pernah ada kata dusta atau berbohong. Sebenarnya kaum Quraisy sangat mengenal Nabi, mulai dari kejujurannya, amanahnya, dan perbuatan baiknya. Akan tetapi mereka menganggap bahwa pangkat kenabian dan kerasulan itu terlalu mulia dan terlalu agung untuk diberikan kepada manusia biasa. Dan keraguan kaum Quraisy ini dijawab dengan jelas oleh Al-Quran. Allah berfirman, Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 11. Ayat ini mengabarkan bahwa semua nabi dan rasul memang manusia biasa seperti umatnya. Apabila kaum Quraisy mau mengakui bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah nabi dan rasul utusan Allah yang juga manusia biasa, akan tetapi mengapa mereka menolak mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad? Kemudian kaum Quraisy membuat cara baru untuk meragukan status kerasulan Nabi Muhammad. Dan keraguan mereka ini telah dikisahkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar kaya dan pengaruh dari salah satu di antara dua negeri, yaitu Mekah dan Taif ini? Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31. Lalu Allah menjawab keraguan mereka. Allah berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Dari ayat ini jelas bahwa wahyu dan status kerasulan Nabi Muhammad adalah rahmat dari Allah, dan Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa Dia menempatkan tugas kenabian sekaligus kerasulan itu. Lalu kaum Quraisy kembali membuat tuduhan baru. Mereka berkata, sesungguhnya utusan para raja di dunia ini selalu dijaga dan diikuti oleh para pembantu dan pengawal. Mereka mendapat penghormatan dan pengagungan. Segala macam kebutuhan hidup mereka juga dipenuhi. Lalu pantaskah Muhammad yang mengaku sebagai nabi utusan Allah keluar masuk pasar hanya untuk sesuap makanan? Dan ucapan mereka ini telah diceritakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman,
Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya?" Dan orang-orang dolim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 7-8. Allah menjawab keraguan mereka dengan menegaskan bahwa Nabi Muhammad benar-benar seorang nabi dan rasul. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Beliau mendakwahkan agama Islam kepada semua kalangan umat manusia, mulai dari golongan orang kecil maupun orang besar, dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, yang merdeka maupun yang menjadi budak. Oleh karena itu, jika Nabi hanya berdiam diri, menikmati kemegahan, pengagungan, pelayanan, penghormatan, serta penjagaan layaknya utusan para raja, tentu orang-orang lemah dan orang kecil sulit menemui beliau untuk mendengarkan ajaran agama Islam yang dibawanya. Padahal golongan orang lemah dan tertindas merupakan mayoritas masyarakat pada masa itu. Agama Yahudi dan Nasrani berbeda dengan para penyembah berhala. Agama Yahudi dan Nasrani masih mempercayai hari kiamat dan kebangkitan setelah mati, serta adanya surga dan neraka. Sedangkan para penyembah berhala tidak mempercayainya. Maka dari itu, ketika Nabi Muhammad menyampaikan azab dari Allah serta tentang surga dan neraka, kaum Quraisy beranggapan bahwa hal ini adalah sesuatu yang aneh, asing, dan tidak masuk akal. Keraguan mereka ini telah diceritakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?" Al-Quran Surat As-Saffat ayat 16-17. Allah menjawab keraguan mereka dengan menjelaskan tentang apa-apa yang telah terjadi di dunia ini. Ada orang dolim atau orang jahat yang mati tanpa sempat dibalas kejahatannya, sementara korbannya mati tanpa bisa mengambil haknya. Ada orang yang berbuat baik mati sebelum dibalas kebaikannya, dan ada orang yang berperilaku buruk mati sebelum dihukum keburukannya. Apabila tidak ada hari kebangkitan setelah mati berupa surga dan neraka, maka antara orang baik dan orang jahat sama saja. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang jahat yang belum dibalas kejahatannya lebih beruntung nasibnya daripada orang baik. Dan ini sangatlah tidak adil. Allah tidak mungkin mengatur makhluknya dengan tatanan rusak seperti ini. Dalam hal ini Allah berfirman, "Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu." Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 21. Ayat ini menginformasikan bahwa orang yang berbuat jahat dan orang yang berbuat baik atau beriman pasti akan dibangkitkan setelah mereka mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Dan jawaban Allah ini sungguh memuaskan siapapun yang menerimanya dengan hati jernih. Akan tetapi kaum Quraisy memang golongan orang-orang yang suka permusuhan dan menyombongkan diri. Mereka selalu ingin menang sendiri, sehingga suka memaksakan pendapat. Hal inilah yang membuat mereka terus-menerus dalam kesesatan dan kebimbangan. Selain meragukan adanya hari kebangkitan setelah mati, kaum Quraisy juga berusaha keras agar tidak ada manusia yang mendengarkan Al-Quran. Mereka membuat kegaduhan dengan bernyanyi atau bersenda gurau jika mengetahui Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam. Dan perilaku mereka ini telah diceritakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka." Al-Quran Surat Fussilat ayat 26. Cara ini ternyata mampu membuat Nabi gagal membacakan Al-Quran di kelompok-kelompok atau majelis-majelis mereka. Dikisahkan
bahwa ada salah satu pemimpin kaum Quraisy yang bernama Nadhr bin Haris. Nadhr adalah orang yang paham tentang kisah para raja bangsa Persia. Ketika Nabi selesai duduk di suatu majelis untuk mendakwahkan agama Islam, tiba-tiba Nadhr datang. Dia berkata, "Wahai kaum Quraisy, aku yakin ceritaku ini lebih baik daripada apa yang telah disampaikan oleh Muhammad." Lalu Nadhr mulai menceritakan tentang kisah para raja bangsa Persia yang dia ketahui. Di akhir ceritanya, Nadhr berkata, "Mana mungkin ucapan Muhammad lebih baik daripada kisah yang aku ceritakan." Bahkan Nadhr membeli seorang biduan perempuan. Ketika Nadhr mendengar bahwa ada orang yang ingin mengenal agama Islam, dia akan mempertemukan orang tersebut dengan biduannya. Lalu Nadhr berbisik kepada si biduan, "Hidangkan makanan dan minuman, lalu bernyanyilah untuknya. Sungguh ini lebih baik daripada apa yang telah disampaikan oleh Muhammad." Setelah berbagai cara kaum Quraisy lakukan untuk menghentikan dakwah agama Islam, mulai dari menjuluki Nabi sebagai penyihir, seorang pembohong, meragukan kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, meragukan adanya hari kebangkitan setelah mati, bahkan meragukan kebenaran Al-Quran, yang pada akhirnya mereka sadar bahwa cara-cara yang sudah mereka lakukan ini tidak ada yang berhasil, sebab agama Islam ternyata sedikit demi sedikit masih terus berkembang di dalam kabilah-kabilah kaum Quraisy. Lalu mereka mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut mereka sepakat untuk menganiaya para pemeluk Islam dan memfitnah mereka agar keluar dari agamanya. Kemudian setiap pemimpin kabilah mulai menyiksa anggotanya yang sudah masuk Islam. Begitupun juga dengan para majikan, mereka juga menyiksa budaknya yang sudah masuk Islam. Dan siksaan yang mereka lakukan ini benar-benar tidak manusiawi. Apabila ada seorang bangsawan atau orang dari kalangan terpandang yang masuk Islam, Abu Jahal akan langsung mencela dan menghinanya. Bahkan Abu Jahal tidak segan-segan untuk mengancam akan merusak harta dan kedudukannya. Jika yang memeluk Islam itu adalah para budak atau golongan orang-orang lemah, Abu Jahal akan langsung memukuli dan menghasutnya agar keluar dari agama Islam. Ada seorang budak yang bernama Abu Fakihah. Dia dipaksa kaum Quraisy untuk keluar di siang hari. Kedua kakinya dirantai besi, lalu dia ditelanjangi dan ditelungkupkan di atas pasir yang panas. Dengan kondisi tengkurap, mereka menaruh batu besar di atas punggung Abu Fakihah sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Abu Fakihah terus menahan siksaan seperti ini hingga dia tidak sadarkan diri. Bahkan kaum Quraisy pernah mengikat kaki Abu Fakihah dengan tali, lalu menyeretnya di bawah terik matahari yang sangat panas dan menyekiknya hingga mereka mengira bahwa Abu Fakihah telah tewas. Abu Bakar pernah lewat di situ, lalu membeli dan memerdekakan Abu Fakihah. Di kisah yang lain, yaitu seorang laki-laki bernama Ammar bin Yasir. Ammar pernah dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas. Kadangkala dadanya juga ditindih dengan batu besar. Pernah suatu ketika, Ammar ditenggelamkan di dalam air hingga jatuh pingsan. Ketika kaum Quraisy menyiksa Ammar, mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu hingga engkau mau mencaci maki Muhammad dan kembali memuji berhala Lata dan Uzza." Karena siksaan yang begitu berat, dengan kondisi terpaksa, akhirnya Ammar menuruti kemauan mereka untuk memuji berhala Lata dan Uzza. Ketika Ammar sudah dilepaskan oleh kaum Quraisy, dia bergegas pergi menghadap Nabi Muhammad sambil menangis dan meminta maaf. Lalu Allah menurunkan ayat tentang apa yang telah dilakukan oleh Ammar. Allah berfirman, "Barang siapa yang kafir kepada Allah, sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang. Dalam beriman dia tidak berdosa." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengampuni perbuatan Ammar karena dia memuji berhala dengan keadaan terpaksa. Akan tetapi di dalam hatinya tetap tenang beriman kepada Allah. Tidak jauh berbeda dengan Utsman bin Affan.
Dia digulung dengan tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma oleh pamannya sendiri. Lalu Utsman diasapi dari bawah. Sama halnya dengan Abu Bakar. Dia juga pernah diikat oleh kaum Quraisy saat sedang sholat. Yang jelas siapa saja yang diketahui masuk Islam, baik rakyat jelata maupun orang terpandang, kaum Quraisy tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan melakukan penyiksaan agar orang-orang Islam itu keluar dari agamanya. Demikianlah permusuhan kaum Quraisy terhadap awal perjalanan dakwah agama Islam, mulai dari hinaan, caci makian, hingga perbuatan keji tidak manusiawi. Selanjutnya, sikap kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, terhormat, dan berwibawa. Kepribadian baik inilah yang membuat beliau dihormati oleh lawan maupun kawan. Tidak ada yang berani memperlakukan Nabi dengan cara yang buruk, kecuali orang-orang yang memang hina dan bodoh. Selain karena kewibawaan Nabi, beliau juga mendapatkan jaminan keamanan dari Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib adalah salah satu pemimpin kaum Quraisy. Kondisi inilah yang membuat kaum Quraisy berpikir panjang ketika mereka akan mencelakai Nabi Muhammad. Mereka sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya mereka memilih jalan damai dengan cara berunding kepada Abu Thalib agar dia mau melepaskan jaminan keamanannya terhadap Nabi Muhammad. Kaum Quraisy menyusun strategi dengan bijaksana, disertai iming-iming sekaligus ancaman halus kepada Abu Thalib. Saat itu, beberapa pemimpin kaum Quraisy datang menemui Abu Thalib. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, Muhammad telah menghina Tuhan-Tuhan kita dan mencaci maki agama kita. Coba hentikan dia, atau biarkan kami sendiri yang akan menyelesaikan urusan ini dengannya. Engkau dengan kami mempunyai satu keyakinan yang sama, dan engkau dengan Muhammad juga berbeda agama. Maka dari itu, kami merasa cukup engkau sendiri saja yang akan menghentikan dakwah Muhammad." Lalu Abu Thalib menolak dengan halus dan menjawabnya dengan perkataan yang baik, hingga akhirnya kaum Quraisy pergi. Sementara Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah agama Islam. Mengenai berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy, Allah berfirman, "Dan mereka menyembah selain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan." Al-Quran Surat Yunus ayat 18. Di ayat ini disampaikan bahwa berhala yang dijadikan Tuhan oleh kaum Quraisy hanyalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan atau mara bahaya. Ayat inilah yang membuat kaum Quraisy merasa bahwa Nabi telah menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa Nabi masih terus mendakwahkan agama Islam, mereka memutuskan pergi menemui Abu Thalib untuk kedua kalinya. Mereka datang dengan cara yang lebih tegas dan keras. Kaum Quraisy berkata, "Hai Abu Thalib, engkau adalah orang yang dituakan, orang yang dihormati, dan orang yang memiliki kedudukan di antara kami semua. Kami telah memintamu untuk menghentikan dakwah Muhammad, akan tetapi engkau menghiraukannya begitu saja. Sungguh kami tidak sanggup lagi untuk bersabar. Keyakinan kami dibodoh-bodohkan dan Tuhan-Tuhan kami dihina. Sekarang pilihlah, engkau melarang dia untuk mendakwakan agamanya, atau kami sendiri yang akan bertindak terhadapmu dan juga keponakanmu itu, hingga ada salah satu di antara kita yang binasa." Mendengar ancaman kaum Quraisy kali ini, Abu Thalib merasa berat hati. Kemudian dia pergi menemui Nabi. Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, sungguh kaummu telah menemuiku. Mereka menyuruhku untuk menghentikan dakwah agamamu. Mereka juga mengancam keselamatan kita berdua. Janganlah engkau bawa aku kepada masalah yang tidak sanggup aku hadapi." Mendengar hal itu, Nabi mengira bahwa Abu Thalib sudah tidak mampu lagi untuk memberi jaminan keamanan kepada dirinya. Maka Nabi bersabda, "Wahai paman, demi Allah,
andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah agamaku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Nabi mengatakan hal ini dengan berlinang air mata. Lalu beliau bangkit dan beranjak pergi. Akan tetapi Abu Thalib bergegas memanggilnya. "Hei Muhammad, teruskanlah. Katakanlah apa saja yang engkau inginkan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selama-lamanya." Setelah itu Nabi kembali melanjutkan dakwah agama Islam. Melihat hal itu, kaum Quraisy menyadari bahwa Abu Thalib masih terus membela Nabi dan siap menanggung resiko untuk dimusuhi oleh kaumnya. Hingga akhirnya mereka pergi menemui Abu Thalib untuk ketiga kalinya dengan membawa seorang laki-laki bernama Imarah bin Walid bin Mughirah. Kaum Quraisy berkata, "Hai Abu Thalib, ini adalah pemuda Quraisy yang paling tampan dan paling gagah. Ambillah dia menjadi milikmu. Engkau bisa menggunakan akalnya maupun tenaganya. Jadikanlah dia anakmu. Akan tetapi serahkanlah Muhammad kepada kami. Sungguh dia telah menghina dan membodoh-bodohkan tuan-tuan kami. Serahkan dia dan kami akan membunuhnya." Mendengar tawaran ini, dengan cepat Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, buruk sekali tawaran kalian itu. Kalian memberiku anak untukku beri makan, akan tetapi kalian meminta anakku untuk kalian bunuh. Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi. Lakukanlah apa saja yang kalian inginkan." Setelah itu kaum Quraisy pergi meninggalkan Abu Thalib. Orang Quraisy yang berada di barisan terdepan dalam hal memusuhi Nabi Muhammad adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab sebenarnya adalah besan Nabi Muhammad. Abu Lahab menikahkan kedua anak laki-lakinya, yaitu Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah Abu Lahab mengetahui bahwa Nabi diutus menjadi Rasul dan mulai mendakwakan agama Islam, Abu Lahab langsung memaksa kedua anaknya untuk menceraikan istri mereka tanpa alasan. Bahkan ketika Abu Lahab mendengar bahwa Abdullah, yaitu putra kedua Nabi, telah wafat, Abu Lahab justru menyambutnya dengan sukacita. Dia pergi menemui kaum Quraisy untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Nabi Muhammad kini tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Abu Lahab tidak sebatas mencaci maki Nabi, dia juga berani memukul kedua tumit beliau hingga berdarah. Istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, juga kompak memusuhi Nabi. Dia pernah menaruh duri di depan pintu rumah Nabi. Ummu Jamil adalah perempuan yang pandai bicara, lihai menyulut fitnah, dan mengobarkan bara peperangan melawan Nabi Muhammad. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran menyebut Ummu Jamil sebagai pembawa kayu bakar. Ketika Ummu Jamil mendengar bahwa Allah menurunkan surat Al-Lahab yang di dalam surat tersebut membahas tentang dirinya dan suaminya, Ummu Jamil sangat geram. Dia bergegas mendatangi Nabi Muhammad. Saat itu beliau sedang duduk di sekitar Ka'bah bersama Abu Bakar. Ummu Jamil datang dengan membawa segenggam batu di tangannya. Namun ketika Ummu Jamil sampai di depan mereka berdua, Allah menghalang-halangi pandangannya terhadap Nabi. Dia hanya melihat Abu Bakar seorang diri. Ummu Jamil bertanya, "Hai Abu Bakar, di mana temanmu itu? Kudengar dia telah menghinaku. Sungguh, andai saja aku bertemu dengannya, pasti aku akan menyumbat mulutnya dengan batu ini." Kemudian Ummu Jamil pergi meninggalkan Abu Bakar. Dengan penuh rasa heran, Abu Bakar bertanya kepada Nabi yang ada di sampingnya, "Wahai Rasulullah, apakah Ummu Jamil tidak bisa melihatmu?" Nabi menjawab, "Sungguh Allah telah membutakan pandangannya dariku." Abu Lahab dan beberapa pemimpin kaum Quraisy adalah tetangga Nabi. Di antara mereka ada yang melempari beliau dengan jeroan domba atau jeroan onta saat beliau sedang melakukan sholat. Apabila tetangganya melemparkan kotoran kepada Nabi, beliau menyingkirkannya dengan sebuah kayu, lalu berdiri di depan pintu rumahnya sambil bersabda, "Tetangga macam apa yang kelakuannya seperti ini?" Kemudian kotoran tersebut beliau lempar ke jalan.
Pernah suatu ketika, saat Nabi sedang sholat di rumahnya, sementara Abu Jahal sedang duduk bersama para pemimpin kaum Quraisy. Tiba-tiba salah seorang dari mereka bertanya, "Siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta dan menaruhnya di atas punggung Muhammad saat dia sedang sholat?" Maka berdirilah manusia paling celaka, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah mengambil kotoran unta tersebut, lalu menunggu sampai Nabi bersujud. Saat tiba waktunya, Uqbah langsung menaruh kotoran unta itu di punggung beliau. Setelah itu mereka tertawa keras sambil memiringkan badan untuk saling bertukar pandang dengan penuh kesombongan. Sementara Nabi tetap dalam posisi bersujud. Beliau tidak bangkit dari sujudnya hingga akhirnya putri beliau, yaitu Fatimah, datang dan menyingkirkan kotoran unta itu. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy itu." Beliau mengulangi doanya ini sebanyak 3 kali. Dan doa Nabi ini benar-benar membebani pikiran mereka. Lalu beliau menyebut nama mereka satu persatu. "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Imarah bin Walid, dan Uqbah bin Abi Mu'id." Beliau menyebut 7 nama dalam doanya, dan Allah benar-benar mengabulkan doa Nabi. Sebab 7 orang ini semuanya binasa di medan perang Badar. Abu Jahal mempunyai nama asli Amr bin Hisham. Kaum Quraisy biasa memanggilnya dengan nama Abul Hakam, yang berarti bapak yang bijaksana. Namun karena kebodohannya dalam memusuhi agama Islam, maka kaum muslimin menjulukinya dengan nama Abu Jahal, yang berarti bapak yang bodoh. Abu Jahal adalah orang yang paling gencar menghalangi Nabi Muhammad melakukan sholat. Pernah suatu ketika, Abu Jahal melihat Nabi sedang sholat di sekitar Ka'bah. Abu Jahal berkata, "Hai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu melakukan ini?" Nabi yang mulai kesal dengan perilaku Abu Jahal, akhirnya beliau berbicara keras dan membentaknya. Dengan penuh kesombongan, Abu Jahal berkata, "Hai Muhammad, dengan apa engkau hendak mengancamku? Sungguh, aku mempunyai banyak sekali kerabat dan pendukung di Mekah ini." Maka Allah menjawab ucapan Abu Jahal ini melalui ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa." Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 17-18. Abu Jahal sama sekali tidak menyadari kebodohannya. Bahkan sikapnya makin hari makin menjadi-jadi. Pernah suatu ketika Abu Jahal bertanya, "Apakah Muhammad beribadah dan sujud di hadapan kalian?" "Iya, aku pernah melihatnya," jawab salah seorang kepada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berjanji kepada dirinya sendiri, "Demi Lata dan Uzza, sungguh jika aku melihat Muhammad, tentu akan kuinjak tengkuknya dan kulumuri wajahnya dengan debu." Maka Abu Jahal bergegas mendatangi Nabi yang saat itu sedang sholat. Abu Jahal mulai mendekati Nabi untuk menginjak tengkuk atau leher bagian belakang beliau. Namun ketika jarak Abu Jahal sudah semakin dekat, tiba-tiba dia lari menjauh dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Lalu salah satu di antara kaum Quraisy bertanya, "Hai Abul Hakam, ada apa denganmu?" Abu Jahal menjawab, "Sungguh ada sebuah parit yang terbuka lebar dan berisi lidah api yang berusaha menghalangiku." Ketika peristiwa ini diceritakan kepada Nabi, beliau bersabda, "Andai saja saat itu Abu Jahal masih berani mendekatiku, para malaikat tentu akan menyambar tubuhnya hingga hancur berkeping-keping." Demikianlah beberapa kisah permusuhan, kezaliman, dan kekejian yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.